Ara-ara, ohayo, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di Fantinoha de Gozaru. Jadi beberapa minggu yang lalu gue itu ngerasa kurang enak badan, sampai-sampai gue ngerasa harus pergi ke rumah sakit. Nah, di perjalanan gue tuh kepikiran tuh, ini duit habis berapa nih buat biaya ke rumah sakit ya kan. Di video kali ini gue mau ngebahas berapa sih biaya yang harus dikeluarin kalau misalkan kita mau ke rumah sakit di Jepang. Kan kadang-kadang kita ada sakit yang bisa lah ini menunggu waktu, terus ada juga sakit yang sampai kayak aduh ini parah banget, gue harus ke rumah sakit gitu kan. Di perjalanan gue tuh takut gitu, berapa biaya yang harus gue keluarin ya kan. Lu tahu sendiri di Jepang apa-apa mahal, ini apa-apa naik. Beberapa minggu yang lalu gue tuh ngerasa gak enak badan di tenggorokan, kepala gue pusing, perut gue mual, hidung gue meler gak karuan, tapi gue masih memaksakan buat bekerja. Nah kan masuk kerja jam 8 ya, gue di jam 10 itu gue bener-bener pusing parah-parah. Nah di tengah kerja gue ngerasa hidung gue meler, kepala gue sakit, kebalik, hidung gue meler, kepala gue sakit. Ya pokoknya nggak karuan banget dah. Nah ketika gue sampai rumah sakit dan ternyata gue tuh nggak bisa langsung diperiksa coy. Kenapa? Karena gue punya sakit tenggorokan. Jadi gue dianggap kayak takutnya gue itu COVID. Jadi gue harus bikin janji dulu buat swab sama dokternya. Ya Allah, itu gue udah lemes banget, udah capek banget. Buat pulang aja itu capek banget. Dan disuruh bikin janji datang lagi sorenya gitu, sekitar jam 4-an apa ya. Nah pas sorenya gue datang itu gue nggak boleh masuk, kata susternya kan, di luar aja. Jadi di luar ada mobil, di mobil itu gue disuruh swab. Swabnya itu bukan swab yang pakai ludah ya, ini ya swab yang ditusuk gitu, yang langsung, yang persentasenya lebih gede lah. Dan itu gue pas di Indonesia gue bayar itu tuh 900.000 apa ya buat tes kayak gitu tuh. Aduh gue udah mikir ya Allah, ini 900.000 nyolok telot gitu ya kan. Udah 900.000 aja tuh, itu biaya di Indonesia. Kalau di Jepang gue gak tahu nih, pasti makin mahal ya kan. Nah udah colok begitu, nunggu 10 menit dan hasilnya ternyata negatif. Gue negatif COVID. Nah setelah itu dokternya baru bolehin gue masuk tuh. Gue itu kan disuruh masuk ke dalam ya. Nah dalam tuh gue nunggu cuma 10 menit coy, 10 menit. Itu cepet banget ya, beda banget sama di Konoha ya kan, kita harus nunggu berjam-jam buat masuk konsultasi dokter. Pengunjungnya tuh banyak banget di sini, nenek-nenek, kakek-kakek itu banyak banget. Nah pas di konsultasi sama dokter ya biasa periksa-periksa jantung, cetuk-cetuk, mata, tenggorokan gitu. Ya katanya sih gue karena mungkin kecapean ya, tapi gue ngerasa ya nggak capek-capek amat sih, orang emang lagi kurang enak badan aja lah. 2 hari sebelum gue sakit itu juga di perusahaan gue ada 7 orang yang kena COVID coy. Makanya gue khawatir banget gue itu COVID ya kan. Ternyata bukan, alhamdulillah. Dan dokternya itu nanya-nanya gue sakitnya tuh apa aja, terus dia bikin lah kayak racikan obatnya gitu, terus disuruh istirahat 2 hari ke depan gitu kan. Setelah gue diperiksa, gue itu dipanggil kan sama kasirnya. Ini dapat resep obat gitu kan, dikasih resep obatnya, terus dikasih struknya coy. Nah ini struknya nih, ini struknya nih. Nah jadi di sini ada poin-poin apa gue gak ngerti ya. Di sini ada 297 poin, 550 poin, 469 poin. Gue gak ngerti ini poin apa, yang pasti bukan cashback lah ya. Pasti ini poin bayar coy. Jadi yang gue dapat dari klinik itu, gue tuh dapat swab ya kan, gue diperiksa swab, terus konsultasi sama dokter sama resep dokter. Ya total itu 13.910 yen. Ini total bayar aslinya ya. Ini total sekitar berarti 1.500.000 coy. Begitu doang. Padahal mah kalau di Indonesia tinggal dikerokin udah sembuh ini, tapi di sini 1.500.000 coy. Terus biaya yang harus gue bayar itu ternyata 2.840 yen. Ini tuh cuma 20% dari 1.500.000 itu coy. Ini jadi gue cuma bayar 300.000-an doang. 300.000 dari 1.500.000 coy.
dan nggak pakai lama, nggak membandingkan anggota dewan atau bukan, semuanya pukul rata, kagak ada tingkat-tingkatan coy. Nah terus buat resep obatnya gue jadi beberapa jarak dari klinik itu ada kayak drugstore ya, jadi kayak apa ya, apotik lah, apotik. Kalau di sini tuh rumah sakit sama apotik dipisah coy, nggak tahu kenapa, mungkin khawatir buat dimain-mainin ya. Dan biaya buat gue dapat obat, jadi gue dapat obat banyak banget, jadi kayak ada kertasnya juga di situ, kita bisa baca ini obatnya buat apa, efek sampingnya apa. Bentar gue ambil. Jadi ini kayak contoh obatnya, nih ada obat pilek ya kan, efeknya, efek sampingnya, terus sehari berapa kali gitu ya kan, dan setelah makan apa sebelum makan, pokoknya jelas banget ya di sini. Nah obatnya ini bayar lagi, bayarannya itu sebesar 890 yen, sekitar 100.000 lah ya, 100.000. Jadi tadi kalau total ya 300.000 sama 100.000, 400.000 coy buat total berobat di Jepang. Ya ini mungkin karena gua swab ya, mahal di swab, gue yakin mahal di swab sih. Swab tuh ya kalau di Indonesia aja sampai 900.000 kan. Tapi belakangan ini waktu itu berapa ya, gue dengar ada yang 400.000 deh. Terus juga sebelumnya gue itu pernah ronsen di Jepang ya, ronsen karena waktu itu gue main volley kesleo kan kaki gue, dan kebetulan tangan gue juga kalau setiap bangun pagi tuh waktu itu kayak selalu begini coy, metal coy, metal. Gue gak ngerti kenapa, dan kalau misalkan gue gini itu sakit ya, sakitnya di awal aja sih, cuma sakit gitu, tek gitu. Nah gue ronsen kan, gue ronsen bagian tangan sini sama bagian kaki. Nah di bagian kaki itu gue katanya keseleo doang. Jadi gue jatuhnya tuh tahu gak sih, kalau abis loncat kita petek gitu kan, salah jatuh gitu lah. Kan di tangan ya nggak ada masalah, mungkin karena ada urat yang ketarik gitu katanya sih. Dan gue pernah ronsen di Indonesia, gue waktu itu ronsen patah tulang coy di sini coy. Itu harganya 300.000, sedangkan ini 2 biji tangan sama kaki itu 300.000 coy. Potongannya tuh gede banget gitu. Ini potongan pemerintah dari gaji kita tiap bulan coy. Ada lagi cerita temen gue yang lebih parah, itu dia kerja di Jepang, terus ternyata pas kerja itu di jalan tahun ketiga dia itu ternyata ada penyakit jantung dan harus sampai pasang ring coy. Jadi temen gue tuh satu apato sama temennya yang sakit itu. Kata temen gue itu dia pasang ring cuma 20 mang coy. Pasang ring 25 juta di mana lagi. Ya tapi jangan sampai sakit lah ya di Jepang. Kita harus tetap sehat coy, sehat, semangat, biar jangan, siapa sih yang mau sakit ya kan. Ya jadi segitu dulu sharing gua kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ara ara, oh koko, ohayo konnichiwa konbanwa.